Kitab kita hanya satu, yaitu Al-Quran. Nabi kita satu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang sesuai dengan Al-Quran, yang sesuai dengan Nabi, nah itulah yang benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kita lanjutkan pelajaran akidah kita. Sekarang masuk kepada ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Sekarang ini banyak orang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah. Ya. Banyak orang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah. Tapi kadangkala setelah kita perhatikan, ternyata jauh panggang daripada api. Ya, jauh panggang daripada api. Ya. Jadi kalau soal ngaku, ya, saya bisa saja ngaku orang Jawa. Saudaranya Pak Nisman, dikit-dikit saya bisa bahasa Jawa, jendoro saya bisa. Tapi apakah Pak Nisman ngakui saya saudaranya? Ya, ntar dulu, ya, ntar dulu. Maka perlu ada ciri khas. Apa ciri khasnya orang Jawa itu? Jangan sampai orang Sumatera ngaku-ngaku jadi orang Jawa. Nah, begitupun Ahlus Sunnah. Banyak yang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah, tetapi setelah ditinjau ulang, ternyata banyak yang bertentangan dari sunnah. Keyakinannya, amaliyahnya, banyak yang tidak sesuai dengan sunnah. Nah, ini yang kita sering istilahkan dengan minyak babi cap onta. Minyak babi cap onta. Jangan dicari di pasar, nggak ketemu. Ini cuma istilah. Capnya bagus Timur Tengah, cap onta, tapi isinya minyak babi. Apa yang kita maksud? Labelnya bolehlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kita acungkan jempol, labelnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ternyata dalam amaliyahnya masih banyak yang bertentangan dengan sunnah. Masih banyak amalan-amalan bid'ah yang dilakukan. Ya, maka tentu ini tidak bisa dikatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau demikian, apa saja tanda-tanda daripada Ahlus Sunnah itu? Ya, kita ringkas saja ya. Pertama, akidah Ahlus Sunnah atau akidah Salafus Saleh adalah satu-satunya cara untuk mencegah berbagai perselisihan dan timbulnya golongan-golongan menyatukan barisan kaum muslimin. Ya. Jadi Ahlus Sunnah itu adalah satu-satunya cara untuk mencegah berbagai perselisihan. Karena memang Al-Quran telah memerintahkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah dan jangan bercerai-berai. Jangan bercerai-berai. Nah, yang mengamalkan inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi golongan-golongan lain malah mentolerir ya perceraian ini dengan mengangkat hadis palsu. Apa katanya? Ikhtilaful ummati rahmah. Ya, pernah dengar enggak hadis ini? Ikhtilaful ummati rahmah. Perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat, katanya. Hadis ini palsu, maudhu. Tidak pernah Nabi mengatakan begitu. Kalau memang perbedaan itu rahmah, berarti persatuan adalah azab. Padahal Allah memerintahkan menyuruh bersatu, tidak boleh berbeda.
Di ayat yang lain, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian seperti orang yang berbeda, seperti orang yang berselisih setelah datang kepada kalian pelajaran-pelajaran, pernyataan, penjelasan. Ya, kalau masih berbeda juga, masih berselisih juga, faulaika lahum adzabun azim, maka untuk mereka akan disediakan azab yang besar. Azab yang besar. Sebab akidah yang benar itu merupakan wahyu Allah. Wahyu Allah Ta'ala dan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta jalan yang ditempuh oleh generasi pertama, yaitu para sahabat yang mulia. Perkumpulan apapun yang berlandaskan kepada salin akidah yang benar dan pasti akan berakhir dengan perpecahan. Pasti akan berakhir dengan perpecahan. Ya, karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dibangun di atas dalil yang benar, Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak mungkin berpecah, tidak mungkin berbeda. Siapapun yang menyelisihi akidah yang benar ini, ya, menyelisihi Ahlus Sunnah yang benar ini, maka dia akan terancam ancaman di dunia, dia akan tersesat, dan ancaman yang kedua di akhirat nanti akan dilemparkan ke dalam api Jahannam. An-Nisa surah yang ke-4 ayat 115, Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul ketika sudah jelas kebenaran baginya dan mereka mengikuti jalan yang bukan jalan orang mukmin, tapi jalan orang yang sesat yang diikuti mereka, maka kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatannya. Kami biarkan mereka, ya, seakan-akan pintu hidayah tertutup untuk mereka, ya, yang menyelisihi jalannya Rasul, ya, yang menentang Rasul. Rasul mengatakan khairun nas qarni, di riwayat yang lain khairukum khairu ummati qarni, yang hidup pada masaku, yaitu para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, setelah sahabat adalah tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka, setelah tabi'in adalah tabi'ut tabi'in. Ya, tabi'ut tabi'in. Nah, ini petunjuk Nabi. Itulah orang yang terbaik, generasi terbaik setelah Nabi adalah para sahabat. Itu yang disebut dengan salafus saleh. Nah, tapi sekarang kita mendengar ada yang alergi dengan salafus saleh. Kalau sudah bicara salafi, oh itu kan orang salafi itu. Ente salafi ya? Dah mulai alergi, dah mulai takut, dah mulai menghindar. Jadi menurut mereka salafi itu sesat. Ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu salafi kata mereka, sehingga mereka kucilkan. Tidak jarang diusir. Nah, ini bagian daripada bentuk menentang Rasul. Rasul mengatakan, ya, salaful ummah, para sahabat itu adalah generasi terbaik. Tapi ternyata ada sebagian kaum muslimin itu mengatakan sesat, berarti telah menentang Rasul. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Lalu setelah mereka menentang Rasul, mereka mengikuti jalan yang bukan jalan orang mukmin, seperti jalannya firqah-firqah, aliran-aliran yang sesat.
Seperti aliran Khawarij, aliran Syiah, ya. Belum lagi Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, itu yang mereka ikuti. Kalau di negeri kita, aliran liberal yang sekarang berganti baju dengan Islam Nusantara, yang ciri khasnya adalah membiarkan penyimpangan-penyimpangan seperti kemusyrikan, kebidahan. Kenapa? Pedomannya bukan Al-Quran dan Sunnah, tapi pedomannya kearifan lokal. Ya. Sepanjang itu sesuai dengan kearifan lokal, ya nggak apa-apa, biarin aja, itu baik. Walaupun tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini yang dimaksud wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Apa ancaman Allah terhadap mereka ini? Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan mereka leluasa dengan kesesatannya. Makin lama makin sesat, makin lama makin sesat. Kalau cium tangan kiai itu udah biasa kita lihat. Biasa kan? Salaman cium tangan depan belakang, itu udah biasa. Udah ma'ruf. Tapi sekarang bukan tangan kiai yang dicium, tapi tangan pastor dipatikan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan, kurang sesat apa lagi? Bukan tangan kiai yang dicium, tapi tangan pastor. Nah, ini karena berdasarkan kearifan lokal. Kalau jaga masjid, orang lagi ngaji lalu masjid dijagain, itu sudah biasa. Ini jaga gereja, jadi hansip gereja ketika Natalan di gereja. Padahal sudah ada kepolisian, sudah ada tentara. Ini ngambil muka lagi jadi hansip, ya. Padahal tidak diminta. Nah, ini bentuk kesesatan. Allah biarkan mereka, ya, leluasa atau terlunta-lunta dengan kesesatannya. Yang menentang Rasul, yang memilih jalan yang bukan jalan orang mukmin. Itu baru di dunia. Di akhirat, wa nuslihi jahannam, wa nuslihi jahannam, dan kami lemparkan mereka ke dalam neraka jahannam. Apa itu jahannam? Wasa'at masira. Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Tidak ada lagi tempat kembali yang lebih buruk daripada neraka jahannam. Yang kedua, akidah salafus salih atau ahlus sunnah wal jamaah menguatkan barisan kaum muslimin serta memperkokoh persatuan, ya, di atas kebenaran. Kenapa? Karena akidah tersebut sebagai respon daripada firman Allah, ya, tadi sudah kita bacakan, Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada agama Allah dan jangan bercerai-berai. Nah, jadi supaya kita bersatu, tidak ada jalan lain, ya, ikut manhajnya Ahlus Sunnah, ikut manhajnya Salafus Saleh. Nah, tentu dari label sampai isi, tidak label saja, tidak label doang, tapi juga isinya. Nah, oleh karena itu, sebab-sebab perselisihan kaum muslimin yang paling penting adalah karena perselisihan manhaj. Ya. Sekarang kan banyak didengung-dengungkan, seorang sekarang nggak usah bicara manhaj dulu, seorang sekarang nggak usah bicara akidah dulu, yang penting kita bersatu, ya. Hindarkan membicarakan perbedaan, mari kita bicarakan persatuan. Nah, banyak seperti itu ungkapan-ungkapan. Ini sebenarnya adalah obat penangkal sakit saja, ya. Kalau kita berobat, ya, dikasih obat itu ada dua macam. Pertama, obat yang menyehatkan. Yang kedua, obat
obat penangkal rasa sakit. Kalau obat penangkal rasa sakit setelah kita konsumsi memang nggak sakit lagi, tapi nggak lama kemudian sakit lagi, ya, minum obat lagi hilang lagi, setelah itu sakit lagi, begitu terus menerus. Ini kalau obat penangkal sakit. Tapi kalau obat yang penyembuh, ya, yang kita konsumsi, ya mungkin sakitnya lambat hilangnya, tapi sakit itu bisa sembuh. Kalau sudah sembuh ya nggak kumat lagi. Nah demikian juga kalau ungkapan jangan bicarakan perbedaan, tapi bicarakanlah persatuan. Jangan bicara manhaj dulu, jangan bicara akidah dulu. Yang penting kita sesama kaum muslimin, al-mu'minuna ikhwah. Ayat itu betul, tapi pemahamannya beda. Iya, setelah bersatu memang sebentar itu enak bersatu kayaknya, tapi ternyata di dalam hati itu masih ada perbedaan-perbedaan. Lambat laun itu akan terbuka juga, lambat laun itu akan naik juga ke permukaan. Tapi kalau sudah akidah kita kedepankan, manhaj kita utamakan, ya, kalau sudah satu akidah, satu manhaj, ya apalagi. Kitab kita hanya satu, yaitu Al-Quran. Nabi kita satu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang sesuai dengan Al-Quran, yang sesuai dengan Nabi, nah itulah yang benar. Yang menyelisihi Al-Quran, yang menyelisihi Nabi, itu berarti tidak benar. Nah itu saja barometernya. Nah, maka kita tidak akan bisa berpecah, kita tidak akan bisa berselisih kalau sudah berpegang teguh kepada agama Allah. Maksudnya agama Allah yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, akidah Ahlus-Sunnah atau As-Salafus Saleh menghubungkan seorang muslim secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu dengan kecintaan dan pengakuan keduanya, serta tidak mendahului Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menetapkan hukum. Al-Hujurat surah yang 49, Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan pernah kalian lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului Allah dan Rasul artinya mendahului Al-Quran dan Sunnah. Ya, tidak pernah ada tercantum dalam Al-Quran, tidak pernah ada tercantum dalam hadis yang sahih, lalu dia buat amalan sendiri, modelnya sendiri, gayanya sendiri, bilangannya sendiri, ya, tempatnya sendiri, waktunya sendiri. Nah, ini namanya mendahului Allah dan Rasulnya. Nah, kalau demikian kita berarti sudah melanggar ketentuan Allah, ya, telah merusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu karena sumber hukum akidah salaf adalah firman Allah dan sabda Rasulnya. Ya. Akidah salaf tidak memakai filsafat. Akidah salaf tidak menggunakan kearifan lokal. Akidah salaf hanya menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Jauh dari permainan hawa nafsu dan syubhat, serta bersih daripada pengaruh luar, baik itu filsafat, ilmu kalam maupun rasionalisme. Nah, jadi sumber akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak lain adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang ketiga. Yang keempat, akidah Salafus Saleh atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mudah, praktis dan jelas. Tidak ada kesamaran, tidak ada kesukaran di dalamnya.
dan tidak bertele-tele ya secara matematik ya. Tentu tidak ada di antara kita yang tidak belajar matematik ya. Kalau zaman saya dulu berhitung namanya di SD, matematik. Dalam pelajaran matematik, satu itu ya satu. Kita belum pernah belajar di matematik satu itu sama dengan tiga, tiga itu sama dengan satu. Ada nggak pernah belajar matematik dulu? Satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu. Nggak ada kan? Nah itu nggak ada dalam Islam. Dalam akidah Ahlus Sunnah tidak ada satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu. Maka akidah Ahlus Sunnah itu lempeng-lempeng saja. Satu ya esa, ya. Satu tiada berbilang, esa tiada berkawan. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, adanya satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu, itu di luar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, makanya orang yang berakidah semacam ini akan senang hatinya, tenang jiwanya, jauh dari kebimbangan. Ya, kalau dengan tadi satu sama tiga, tiga sama dengan satu, gimana ini? Bingung saya. Nah, jadi Ahlus Sunnah aman daripada kebingungan, aman dari kebimbangan, aman dari prasangka, aman dari was-was bisikan syaitan, dan hatinya menjadi sejuk. Kenapa? Karena ia berjalan di atas petunjuk Nabi, umat ini dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mulia. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu lagi. Ya, mereka tidak ragu lagi. Ya, kalau masih satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu, ini masih ragu. Ini satu apa tiga? Tiga apa satu? Masih ragu. Tapi kalau satu tiada berbilang, esa tiada berkawan, itu nggak ada keraguan lagi. Sudah yakin. Nah, maka mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, akidah salafus salih atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan faktor yang paling agung untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan keridhaannya. Ya, mendapatkan keridhaannya. Kenapa? Karena dalam akidah Ahlus Sunnah lah yang adanya tauhid semurni-murninya. Ya. Dijumpai tauhid yang benar itu hanya ada dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya ada di akidah salaful ummah, salafus saleh. Tapi selain daripadanya, ya tauhidnya masih samar. Ya. Di antara contoh ketika berbicara tauhid asma wa sifat, hanya akidah salafus saleh lah yang menetapkan sifat Allah. Akidah Ahlus Sunnah lah yang menetapkan sifat Allah tanpa merubah, ya. Tanpa merubah. Ya. Sebagian daripada akidah dalam Islam ada yang merubah, mentakwil, mentahrif, ya. Seperti ketika Allah berbicara tangan, yadullah fawqa aydihim. Lalu mereka tidak mempercayai Allah itu punya tangan. Menurut mereka tangan itu adalah kekuasaan. Nah, tapi Ahlus Sunnah tetap mengakui Allah itu punya tangan, walaupun tangan Allah itu tidak sama dengan tangan makhluk. Begitu juga ketika Allah berbicara, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di sana akan musnah, akan hancur kecuali wajah Allah yang mulia.
Ahlus sunnah menetapkan Allah itu punya wajah sebagaimana disebutkan dalam Allah dalam Al-Quran. Tapi ada aliran dalam Islam mentahrif, mentakwil ayat ini. Katanya ini bukan wajah, ya. Yang dimaksud adalah zat Allah yang mulia, karena Allah tidak punya wajah, kata mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa tauhid yang sempurna itu, tauhid yang benar itu adalah tauhid yang diimani oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dianut oleh salafus saleh. Nah, itulah 5 karakter, 5 ciri-ciri, tanda-tanda, ciri khas daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada 5 hal ini, ya betullah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau tidak ada 5 tanda ini, ya berarti itu tadi minyak babi cap unta, sekadar ngaku-ngaku Ahlus Sunnah, sekadar label belaka, isinya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim